Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat beribadah di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Mengawali ibadah pada pagi hari ini, kita naikkan satu pujian, Sebab Kau Besar. Dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Allah Bapa Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Bapa yang kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada kesempatan pagi hari yang indah ini Tuhan, kami segenap sidang jemaat-Mu rindu datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Inilah hati kami ya Tuhan, yang rindu mencari wajah-Mu Tuhan. Ampuni segenap kehidupan kami, segala dosa pelanggaran kami. Layakkan kami di pagi ini boleh datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan, memuji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami awali ibadah di pagi ini Tuhan, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita aminkan bersama-sama. Amin. Saudaraku, baiklah, kita akan naikkan lagi satu pujian, Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar.
Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, Mbah Kakung Putri, di suasana pandemi ini memang gerak kita serba terbatas ya Bapak Ibu, Mbah Kakung Putri. Namun janganlah di dalam keadaan kondisi seperti ini kerinduan hati kita untuk mencari wajah Tuhan kendor ya Tuhan. Ya, Mbah Kakung Putri, kita tetap semangat untuk beribadah walaupun lewat sarana online ya. Kita tetap punya satu kerinduan. Untuk itu mari kita naikkan satu pujian, Slaminyo nderek Gusti. Slaminyo nderek Gusti, mana ayem lan tentrem, Gusti paring cekap sedaya, mana ayem lan tentrem. Slaminyo nderek Gusti, mana ayem lan tentrem, Gusti paring cekap sedaya, mana ayem lan tentrem. Lagi, Slaminyo nderek Gusti, mana ayem dan tentrem, Gusti paring cekap sedaya, mana ayem lan tentrem. Kula nderek Gusti, kula nderek Gusti, kula nderek Gusti, datang pundi Gusti tindak. Kula nderek Gusti, kula nderek Gusti, kula nderek Gusti, datang pundi Gusti tindak. Kula nderek Gusti. Slaminyo nderek Gusti, mana ayem lan tentrem, Gusti paring cekap sedaya, mana ayem lan tentrem. Slaminyo nderek Gusti, mana ayem lan tentrem, Gusti paring cekap sedaya, mana ayem lan tentrem. Kula nderek Gusti, kula nderek Gusti, kula nderek Gusti, datang pundi Gusti tindak. Kula nderek Gusti, kula nderek Gusti, kula nderek Gusti, datang pundi Gusti tindak. Kula nderek Gusti. Lagi sekali lagi dari Gusti. Kula nderek Gusti, kula nderek Gusti, datang pundi Gusti tindak. Kula nderek Gusti. Bapak Ibu, saudara sekalian, Mbah Kakung Putri, sebentar kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita, kita buka hati kita naikkan satu pujian, Allah kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara.
kuasa melakukan. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Allahku Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kini tiba saatnya sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus yang daripada-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu ya Tuhan boleh menjadikan sumber kekuatan buat kami, menjadikan penghiburan buat kami untuk haleluya, haleluya, menghadapi kehidupan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya dengan iman. Mari Tuhan kami buka hati kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu ya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya serahkan kepada hamba-Nya untuk yang menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya ya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak nyaman, saya merasa cukup aman dengan masker. Saya kalau boleh saya minta izin untuk saya mencopot ini ya. Karena berembun ya. Jadi oke, karena sudah ada filternya, sudah ada pakai masker ya. Karena kemarin ada yang membawa berkat ke gereja, kemudian karena pakai masker nggak ketahuan iki sopo ya, kemudian adik saya tanya itu dari siapa dek gitu. Lah tak pikir awakmu awakmu kenal gitu loh, dari jauh nggak ketok. Jadi saya mau keadaan saya seperti ini Bapak Ibu ya, oke, tidak berubah. Jadi itulah yang terjadi. Puji Tuhan kita ada sebagaimana kita ada, dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan kalau kita boleh beribadah meskipun dengan cara digilir, dengan keprihatinan yang sama. Kita coba rasakan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang tidak bisa beribadah. Kita doakan mereka karena usia, karena masalah kesehatan, sehingga mereka tidak bisa beribadah. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka dengan ibadah online yang tetap ada juga yang kita lakukan ya. Puji Tuhan. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekarang dalam kondisi yang baik ketika ada di rumah Tuhan. Karena kita menyiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, berbuat bakti kepada Tuhan dengan segala keadaan kita. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa kita mengalami banyak hal dalam hidup kita. Kita mengalami krisis, kita mengalami banyak hal. Mungkin Bapak Ibu ada yang terkena PHK, mungkin Bapak Ibu ada yang
kerja mulai kena giliran, ada yang mengalami ketakutan berkaitan dengan masa depan, ada yang berkaitan dengan rumah tangga, pekerjaan, macam-macam. Ya, beberapa waktu yang lalu ada seorang pelayan Tuhan yang membawa renungan dan kemudian bersaksi bahwa di dalam keadaan seperti ini ternyata ada waktunya dia mengalami ketakutan. Kenapa? Dia memikirkan sesuatu dan kemudian ada menyelusup ketakutan. Ketakutan tentang masa depan, ketakutan tentang anak, tentang apa yang akan terjadi nanti. Dia rajin, dia setia beribadah melayani Tuhan, tapi ada waktunya mengalami juga ketakutan-ketakutan semacam itu. Ya, kalau kita jujur, kalau kita mungkin sebagian besar dari kita juga sering mengalami ketakutan, kecemasan dalam perjalanan hidup kita, apalagi di dalam keadaan yang tidak menentu seperti ini. Saya membayangkan seorang yang biasa bekerja kemudian tidak bekerja, yang biasa rutin sebulan penuh bekerja tiba-tiba dibikin shift pekerjaannya. Ya, kalau shift di kantor, yang bekerja di rumah mungkin tidak masalah gitu ya. Jadi saya bisa membayangkan seseorang yang biasa kerja memperoleh sesuatu yang pasti kemudian tidak menjadi pasti. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Nanti bulan depan ada pasangan yang akan menikah di gereja ini, ya. Dan karena dalam kondisi seperti ini sesuai ketentuan, maka menikah hanya boleh dihadiri oleh 30 orang maksimal. Ya. Nah, ketika dalam konseling, salah satu pertanyaan yang sering saya tanyakan kepada pasangan yang akan menikah adalah, apa yang mengkhawatirkan kalian ketika kalian masuk dalam pernikahan? Ada yang berkaitan dengan ekonomi, ada yang khawatir tentang bagaimana mendidik anak, ada yang khawatir tentang bagaimana saling bisa mendengar atau tidak di antara mereka. Berkaitan juga dengan misalnya perceraian. Ada yang khawatir tentang tempat tinggal, ada macam-macam kekhawatiran yang bisa muncul di dalam perjalanan hidupnya. Ada ketakutan, ada kekhawatiran yang seringkali muncul dalam hidup kita. Dan kalau kita belajar, ada di lain kekhawatiran yang muncul dengan segala ketakutan yang kita hadapi, muncul juga ide-ide baru di era seperti ini, ya. Ada orang yang diberkati, ada orang yang kekurangan, ada orang yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga Tuhan berikan hikmat kepada banyak orang untuk memulai kehidupan dengan cara-cara yang baru. Mulai dodolan online, ya toh? Mulai banyak hal yang terjadi. Ada menikmati keberkatan di dalam keadaan Covid seperti ini. Terutama sobo. Sekarang kalau saya lihat tuh sepedaan itu, bakul sepeda wis. Di Nepal itu ya. Lagi butuh, lagi marak toh. Ya, nah, menikmati berkat dari kondisi Covid, ya. Tapi yang pasti kita seringkali diliputi oleh ketakutan. Saya coba membayangkan kenapa orang seringkali mengalami ketakutan dalam perjalanan hidup ini. Kalau kita renungkan, seringkali karena kita tidak bisa membayangkan sesuatu yang akan terjadi masa depan. Masa depan itu tidak ada kepastian. Seperti apa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi yang akan datang. Sehingga kemudian kita menjadi takut. Untuk besok piye? Untuk yang akan datang piye? Seringkali kita memikirkan itu. Dan kemudian muncul kekhawatiran, ketakutan, kecemasan dalam hidup kita. Ya. Kadang-kadang bahkan kemudian kakean mikir. Ya. Kakean mikir menulis sesuatu yang belum tentu terjadi, ya, tapi dipikiri lebih dulu, lebih banyak dipikirkan, sehingga muncul kekhawatiran, kecemasan, ketakutan dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar bagaimana kita mengatasi atau mengalahkan ketakutan yang kita hadapi. Karena itu manusiawi seringkali terjadi. Saya pun pernah dalam beberapa saat ini saya mengalami kekhawatiran, ketakutan sebagai hamba Tuhan. Tapi kita akan belajar hari ini bagaimana kita harus tetap maju di dalam Tuhan, kita harus berkemenangan di dalam Tuhan,
Secara alkitabiah kita akan belajar bagaimana kita mengatasi dan mengalahkan rasa takut itu, ya. Kita belajar dari kehidupan seorang raja yang bernama Yosafat, Raja Yehuda, ya. Mari kita baca di dalam 2 Tawarikh 20. Saya memberi PR kepada Bapak Ibu untuk membaca seluruh pasal ini, ya. Silakan membaca supaya Bapak Ibu mendapatkan pengertian yang dalam. Tetapi untuk pagi hari ini saya akan melencong-melencong, tapi kita akan baca Tawarikh 20, 2 Tawarikh 20 ayat 1 sampai 4 saja, ya. Saya membaca demikian, Bapak Ibu silakan mengikutinya. Ya. Setelah itu, judul perikopnya oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan dari Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon, orang-orang Amon dan Moab ini letaknya di sebelah barat, sebelah timur dan selatan dari Yehuda atau Israel, ya. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Menim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin atau laut mati, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka ada di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita belajar dari peristiwa yang dialami oleh Raja Yehuda, Yosafat ini mengalami suatu serangan. Dia mendapatkan berita tentang satu serangan yang dilakukan oleh bangsa Bani Moab dan Amon, yang menyebabkan ketakutan. Kalau kita belajar dari ayat yang kita baca ini adalah karena mendengar. Ada berita yang didengar dan kemudian menjadi takut. Seringkali kita juga begitu, mendengar banyak hal dan kita menjadi takut. Bahwa saat ini ada anjuran untuk wis rosah ngurungokne neh berita-berita tentang Covid, ya toh. Semakin dirungokne, semakin khawatir, semakin wedi. Ya toh? Wis hidup normal saja mulai, tapi tetap menjaga jarak segala macam, ya. Kita seringkali menjadi takut karena mendengar. Ayat ini dikatakan ketika Yosafat mendengar tentang berita yang disampaikan tentang penyerangan itu, maka Yosafat menjadi takut. Seringkali kita juga mengalami itu, mendengar berita yang berita-berita dan kemudian kita menakutkan. Ketika kita mendengar berita tentang bagaimana orang-orang yang terkena Covid kemudian dikarantina, orang yang kemudian meninggal karena Covid kemudian tidak dimakamkan secara normal seperti orang biasa, dikawalan tanpa kawalan dari keluarga, orang menjadi takut. Ada orang, ya, ada di tempat ini, orang yang tetap merasa takut untuk pergi beribadah, padahal diizinkan dari sisi usia, dari sisi kesehatan memungkinkan. Tapi dia katakan, ora, aku engko lek nang gereja ditembak ngono kae, dan kemudian setelah ditembak aku dikarantina. Ya toh? Lek dikarantina sapa sing ngekeki mangan anak bojoku? Ketakutan kalau terjadi itu dan kemudian langsung dikarantina. Bapak Ibu, saya mau katakan tidak akan seperti itu, ya. Kita akan berjaga-jaga Bapak Ibu. Kalau memang suhunya cukup tinggi, maka mungkin akan dinasehati atau akan diberikan kesempatan untuk istirahat. Tidak langsung dikarantina, paling karantina mandiri di rumah misalnya, ya toh. Jangan takut melebihi terlalu berlebihan, ya. Itu yang terjadi ketika mendengar sesuatu yang menakutkan, berita yang membuat kita
takut. Karena informasi itu berkecamuk dalam pikiran kita, sehingga kemudian kita olah pikiran kita, mengalami kecemasan, mengalami ketakutan. Saya pernah cerita, seseorang ada di tempat ini, kerja di Jakarta, dan kemudian karena kerja di Jakarta, ibunya, keluarganya selalu mendengar berita yang di TV itu tentang apa? Kejahatan-kejahatan, kriminal-kriminal yang terjadi. Apa yang terjadi? Keluarganya menjadi yang di Jawa tidak sejahtera, malah kekhawatiran, ketakutan mungkin bisa terjadi pada anakku di sana, dan kemudian apa? Menganjurkan anaknya supaya dia wis mulia wae lah, neng ngono dia nek kerjaan. Ya, ada ketakutan-ketakutan yang bisa terjadi karena itu tadi, mendengar. Apa yang kita dengar bisa menakutkan kita. Tapi kalau kita belajar dari apa yang terjadi pada Saul dan orang-orang Israel pada saat itu, ketakutan bisa muncul juga dari melihat. Bukan hanya mendengar, tapi dari melihat. Ketika Saul dan prajurit-prajurit, bahkan orang-orang Israel melihat seorang sosok Goliat yang muncul, maka ketakutan langsung menyelinap di dalam benak mereka karena tinggi besar gagah perkasanya mereka. Dan ditantanglah orang Israel, siapa yang harus maju? Mari kita belajar, mari kita berperang, mari kita bertempur. Kegentaran itu muncul karena melihat sesuatu yang rasanya sudah bisa mengalahkan, membuat kalah menjadi ciut hatinya. Ketika kita melihat orang yang sakit terbaring di rumah sakit, kita menjadi takut, kita menjadi khawatir. Ketika kita melihat orang kecelakaan dengan segala risiko yang ada, kita menjadi takut, menjadi gentar. Puji Tuhan, seringkali kita melihat masalah-masalah di depan kita, masalah yang belum terjadi, tapi kita sudah membayangkan akan terjadi sesuatu yang akan menghadang kita, membuat kita mengalami ketakutan, kecemasan, kegentaran dalam perjalanan hidup kita. Ketakutan bisa muncul juga kalau kita melihat kondisi sekitar kita. Ketika kita melihat orang menjadi panik sekitar kita, maka kita ikut menjadi panik. Ketika kita melihat sekitar kita podo pasang tetek melek, kita anak-anak Tuhan melu-melu pasang-pasang tetek melek. Beberapa saat yang lalu saya pergi bersama adik saya dengan Feli jalan. Ada satu daerah yang beberapa rumahnya diantaranya pasangin tetek melek, gitu, untuk menggali pagebluk. Rasanya tidak Kristiani sekali. Memang kalau kita ini orang Jawa biasanya percaya. Tapi kita akan belajar mencari Tuhan, bukan mencari pertolongan yang lain, bukan percaya kepada yang lain. Saya berharap yang pasang tetek melek dicopot mulai hari ini. Karena saya mendengar ada anak Tuhan yang pasang tetek melek itu. Ya. Nah itu dia. Seringkali kita mengalami ketakutan karena lingkungan sekitar kita mengalami ketakutan. Satu saat saya pernah nonton kantata Tahwa, mungkin saya pernah cerita, Iwan Fals, saya ajak adik saya dan teman saya di Senayan, ratusan ribu, karena stadion yang di atas itu 100.000 itu penuh, dan kemudian yang di lapangan itu penuh pol. Dalam keadaan situ lagi konser, maka kemudian tiba-tiba di tengah kita, wong melayu minggir kabeh. Jadi bagus kalau dilihat dari atas itu bagus, melayu gitu ya, minggir kayak kembang gitu. Wah, baru balik lagi. Tiba-tiba melayu kabeh gitu. Ada apa? Orang ketakutan. Tiba-tiba saja ketika ada orang berlari, yang lain ikut berlari. Saya merasa tidak nyaman dengan itu. Saya juga mengalami ketakutan. Saya akhirnya bilang, "Dek, ayo wis, ngene iki bikin deg-degan tok iki." Gitu. Ayo mulai. Gitu ya. Seringkali kita mengalami seperti itu. Ya. Nah, itu juga yang terjadi dalam kasus Goliat itu. Orang Israel, pasukan Israel, Saul mengalami ketakutan ketika melihat sosok Goliat.
Ketika Raja Saul dan para prajurit Israel takut, maka yang terjadi apa? Seluruh bangsa Israel takut juga, mengalami ketakutan. Tetapi berbanding terbalik dengan apa yang dialami dan dilakukan oleh Daud. Dia tidak takut sedikit pun. Dia seorang yang tidak berpengalaman dalam berperang, tapi justru dia memiliki keberanian yang luar biasa untuk maju menghadapi Goliat ini. Ya. Nah, sikap yang seharusnya seperti Daud inilah yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ada tantangan, ketika ada sesuatu, ketika ada di depan yang menakutkan kita, harusnya kita punya sikap yang bisa yang menenangkan hati kita. Kita harus menaruh dalam hati dan pikiran kita supaya kita tidak terpengaruh dengan kondisi yang ada, sehingga kita dipenuhi dengan rasa ketakutan itu. Kita akan belajar dari ayat yang sudah kita baca tadi tentang Yosafat. Bagaimana mendengar orang yang menyerang, bangsa yang menyerang dia. Yosafat kemudian dalam ayat yang ketiga itu berkata, Yosafat menjadi takut, lalu yang dilakukan Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Keputusan untuk kita bagaimana menangani rasa takut itu sangat berpengaruh terhadap hasil dari apa yang kita takutkan. Yosafat memberi contoh kepada kita ketika dia menghadapi mendengar sesuatu yang menakutkan. Memang dia takut, muncul hal yang manusiawi, tapi dia mengambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan, yaitu mencari Tuhan. Bukan mencari yang lain, bukan mencari pertolongan dari tahyul melalui tetek melek itu. Tidak mencari pada dukun. Ada beberapa waktu yang lalu orang mulai menghadapi kehidupan, rasanya kok abot menghidup ini, kemudian mulai tergoda mencari penghidupan yang lain dengan cara yang lain. Tapi Tuhan ingatkan, dan puji Tuhan, dia kembali kepada Tuhan. Seringkali kita mengalami itu. Yosafat mengalami ketakutan dan dia mengambil keputusan yang benar, mencari Tuhan. Sikap Yosafat inilah yang penting bagi kita untuk kita teladani, karena dengan begitu kita akan merasakan kemenangan yang dari Tuhan. Mencari Tuhan yang dia harus dialog, ini hal rohani berkaitan dengan apa yang ada dalam hidup kita, karena kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Ingat terus firman Tuhan supaya kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sikap yang perlu kita teladani dari Yosafat ini. Seringkali ketika kita mengalami sesuatu, khususnya kecelakaan, saya pernah katakan, maka seringkali kita yang kita pikirkan kepanikannya dulu, ketakutannya yang terjadi. Kita lupa untuk mencari Tuhan. Kita lupa untuk menyebut dan mencari Tuhan. Satu waktu terjadi kecelakaan di depan sana, ya, selepas dari gereja kebaktian terjadi kecelakaan, dan kemudian orang panik gimana cara menangani ini. Pak, ke rumah sakit. Saya tenangkan, saya bilang, oke, kita beribadah, mari kita berdoa, berhenti dulu, mari kita berdoa. Harusnya begitu keputusan kita mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dulu dari segala sesuatu yang menakutkan dalam hidup kita. Satu waktu saya pernah cerita juga, ibu saya, mami ketika masih hidup, ketika dia sedang sakit, tiba-tiba gelubuk dan kemudian terjadi apa? Rupanya diam-diam mami saya tanpa dipengetahuan Mbak Penny dan yang lain masuk kamar mandi dan kemudian keluar ngene-ngene iki apa jenenge? Terantanan begitu, dan akhirnya terjatuh dan kemudian dahinya berdarah-darah. Ketika melihat itu, saya terus terang sebagai anak, saya khawatir, saya takut, saya kaget, apa yang harus saya tahu? Tapi Tuhan ingatkan saya, ayo berdoa. Maka kemudian langsung saya bilang, berhenti dulu, ayo, mari kita berdoa. Tuhan, tolong Tuhan,
jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan hentikan darahnya. Amin. Ada ketenangan dalam hidup untuk menangani itu, sehingga Tuhan berikan ketenangan itu untuk menangani. Oke, ya pelan-pelan ya gitu, kita bawa ke rumah sakit. Harusnya itu yang terjadi dalam hidup kita. Saya bukan mencontohkan apa yang saya ciri sebagai sesuatu yang untuk membanggakan diri saya. Tidak. Saya ingin mengajak kepada kita seperti Yosafat. Ketika ketakutan itu dialami, ketika kekhawatiran dan kecemasan itu terjadi dalam hidup kita, maka yang terjadi adalah kita harus mengambil keputusan yang tepat. Dan keputusan yang dilakukan oleh Yosafat adalah mencari Tuhan. Artinya kita mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Kita yakin tentang Allah, tentang Yesus yang menjadi Tuhan, kekuatan kita, menjadi jalan keluar kita dalam perjalanan hidup kita. Ya. Satu waktu ada seorang ibu yang kemudian sakit. Telepon saya berkali-kali, rupanya tidak nyambung karena pulsa saya habis. Ya. Kemudian dia kecewa dengan itu karena dia sakit sekali. Oke, setelah itu selesai, saya tidak membesuknya. Ternyata dia kecewa dengan apa yang saya lakukan karena tidak bisa menghubungi saya. Ya. Dan kemudian beberapa saat kemudian saya membesuk ke sana dengan beberapa orang. Ibu itu berkatakan dia kecewa memang. Dan kemudian saya tanya, kenapa tidak mencari pertolongan yang lain? Ya karena saya yang paling dekat dengan Pak Yonatan. Ya, apa yang terjadi kemudian? Ketika dalam keadaan yang sakit seperti itu, saya kata, kenapa tidak berdoa? Dalam kondisi sakit dia katakan tidak terfikir untuk mencari pertolongan melalui doa. Dia nggak kepikir karena sakitnya, sehingga bagaimana mengatasi ini karena dia sendirian. Dia lupa tentang Allah, dia lupa tentang Tuhan. Bisa terjadi dalam kondisi kita ketika kita menghadapi sesuatu kepanikan, ketakutan yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita mengalami ketakutan, yang perlu untuk kita perhatikan adalah tentang keputusan kita. Kalau kita salah mengambil keputusan, pasti akibatnya akan fatal. Saya mengutip satu kata-kata bijak. Dalam setiap masalah terbesar itu bukanlah seberapa besar masalah yang kita hadapi itu, tapi masalah terbesarnya adalah bagaimana cara kita menyikapi dan mengambil keputusan untuk menghadapi masalah itu. Bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana menyikapi dan mengambil keputusan dalam kita menghadapi masalah itu. Itu adalah masalah yang terbesar ketika kita menghadapi masalah. Karena apa? Karena itu tadi bisa jadi kita kemudian lalai kepada Tuhan, lalai kepada sumber pertolongan utama kita. Kita hanya sibuk pikiran kita, artinya memang itulah tandanya keberadaan Allah dalam hidup kita. Apakah menjadi yang utama dalam hidup kita atau tidak? Ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hari ini ada baptisan air setelah ibadah. Ketika kita dibaptis, kita percaya kepada Tuhan, kita bertobat, kita mendapatkan meterai nama Allah di dalam hidup kita. Kita adalah keluarga Allah. Kita adalah anak Allah. Kita bisa mengklaim, kita bisa meminta, kita bisa memohon, kita bisa berseru kepada Bapa kita. Seharusnya kita, langkah awal yang kita muncul dalam hidup kita langsung berkaitan dengan Tuhan, mencari itu. Tadi malam saya melihat satu video prank. Saya lagi prank. Wong jogo rondo gitu ya. Kemudian temannya yang lain iseng. Gaya apa? Gaya culidinan apa? Yang itu loh, yang ini. Pocong itu saya. Ya. Sebagian tidur, kemudian dia pakai pocong gitu. Kemudian dilemparlah bagian tertentu dari rumah itu. Ketika kaget bangun, enek pocong, apa yang terjadi? Mulai kekuatan wes ditinggal melayu, yang ngono enek pocong lagi, melayu itu tabrak-tabrakan begitu ya.
reaksi spontan seseorang bisa terjadi seperti itu. Tapi sisi yang lain, saya mendapatkan kesaksian dari seorang di tempat ini. Rumahnya angker, yang selalu ada genderuwonya di bagian kamar mandinya. Karena keluarga ini yang kenal Tuhan baru beliau, keluarga yang lain belum kenal Tuhan, bahkan mungkin main dukun. Tapi dia tidak takut menghadapi itu. Setiap kali dia masuk dan kemudian dia bertemu dengan genderuwo, maka kemudian yang muncul dalam benaknya, darah Yesus, darah Yesus. Reaksi yang muncul ketika kita menghadapi ketakutan harusnya itu, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, menyebut Tuhan lebih dahulu dari segalanya. Kita tidak tahu ke depan kita seperti apa, tapi kita ini anak-anak. Saya selalu ingin menekankan kepada kita ini anak-anak Allah. Manfaatkan keanak-anak Allah kita ini untuk kita menghampiri dan berseru kepada Bapa kita yang kuasa itu. Puji Tuhan. Kita belajar hari ini. Wah, setengah jam. Langkah yang diambil oleh Yosafat dari ayat yang kita baca, ya. Yang pertama kita tadi membaca. Langkah yang diambil Yosafat ketika dia mengalami ketakutan adalah mencari Tuhan. Mengutamakan Tuhan melalui doa kita, melalui penyembahan kita, menghampiri Tuhan, permintaan kita kepada Tuhan, berseru kita kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar ayat 3b berkata demikian. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Kalau saya menyimpulkan ayat ini, Yosafat beserta dengan seluruh orang Yehuda, langkah yang diambil Yosafat adalah dia tetap berharap kepada Tuhan. Dia mengambil waktu untuk berpuasa bersama dengan seluruh orang yang ada, dan dia berseru kepada Tuhan. Langkah yang dilakukan Yosafat benar, dia mencari Tuhan, dia berharap kepada Tuhan. Bahkan kemudian kita lihat sampai berpuasa dan minta tulus pertolongan yang dari Tuhan. Kalau kita baca ayat 20, dikatakan, mataku tertuju kepadamu ya Bapa. Di dalam keadaan ketakutan itu, Yosafat bersama mengajak bangsanya untuk selalu matanya tertuju kepada Tuhan, mengharapkan, karena berharap kepada Allah sumber pertolongan itu. Puji Tuhan, Yosafat yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Yang sudah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menolong, memampukan segala sesuatu halangan rintangan. Dengan berseru kepadanya, Tuhan menolong. Dan saya yakin kita harusnya punya keyakinan yang seperti itu. Mari kita meyakini tentang Tuhan yang dapat kita andalkan, yang dapat kita harapkan. Puji Tuhan. Nah, langkah ketiga yang dilakukan oleh Yosafat, kalau kita belajar menyarikan dari apa yang tertulis dalam Yosafat Tawarikh 20 ini, ayat yang ke-20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, "Dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil." Saya coba melihat ini, alangkah yang dilakukan Yosafat untuk memimpin bangsanya menghadapi bangsa Amon, Bani Amon dan Moab ini adalah percaya kepada Tuhan, menekankan kepercayaan kepada Tuhan, mempercayakan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Saya melihat bahwa yang mereka lakukan adalah melakukan bagiannya dengan cara mempersiapkan diri. Ketika ketakutan dialami terjadi, Yosafat mengajak rakyatnya untuk tetap percaya kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, mempercayakan hidup yang sepenuhnya kepada Tuhan.
Karena mereka meyakini bahwa Tuhanlah yang akan bertindak. Tuhanlah yang akan memberikan pertolongan, kemenangan kepada mereka. Mari kita mempercayai Tuhan dengan sepenuhnya. Di dalam saat ketakutan seperti itulah sebenarnya kita membuktikan iman kita. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita mempercayakan kepada yang lain, kepada hal yang lain, pengharapan kita kepada yang lain? Puji Tuhan. Yang keempat, saya ingin mempercepat saja, ya. Ayat 21 dan 22 berkata demikian. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan. Yang keempat, hal mencatat ketika dia menghadapi ketakutan akan musuh yang menghadang itu, yang menyerang itu, maka kalau kita lihat, dia mengumpulkan orang rakyatnya dan berunding, dan bahkan kemudian dia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan. Dia mempersiapkan diri untuk menghadapi. Dia tetap berfokus kepada Tuhan, bukan hanya percaya di Tuhan, tapi dalam keadaan akan menghadapi aktivitas yang dilakukan secara fisik. Arah dan matanya tetap tertuju kepada Tuhan, kepada hal-hal yang rohani. Mempersiapkan dengan berunding dengan rakyatnya, mempersiapkan bahkan mengangkat orang-orang untuk melakukan, berupaya. Saya ingin mengajak kita, ada bagian kita secara rohani untuk kita percaya, beriman, mencari Tuhan, itu adalah yang paling utama. Tapi juga kalau kita lihat Yosafat dan rakyatnya, dia mengupayakan, dia melakukan bagiannya, berupaya untuk menyiapkan peperangan itu. Ya, ada bagian yang kita harus kerjakan. Ketika kita menghadapi, kita lakukan bagian kita, apa yang kita lakukan, tapi kita lakukan menghadapinya. Minta hikmat dari Tuhan untuk mengatasi ini. Sementara kita berdoa dengan sungguh, sementara kita percaya kepada Tuhan, sementara kita mencari Tuhan, sementara kita berharap kepada Tuhan. Minta hikmat untuk kita lakukan apa yang dapat kita lakukan. Tadi saya katakan, dalam keadaan ketakutan menghadapi hari-hari ini, banyak orang kemudian Tuhan berikan hikmat. Oh iya, dodolan iki, onlinean iki. Ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan, ide-ide baru yang Tuhan berikan. Kita harus mulai memikirkan dengan keadaan seperti sekarang ini. Mungkin onlinean menjadi bagian yang sudah menjadi gaya hidup nantinya ke depan, ya. Nah itu dia. Ada bagian yang harus kita lakukan. Tetap fokus kepada Tuhan. Saya melihat di mana ya? Ayat yang keberapa itu? Oh, tidak ketemu ya. Ya. Oke. Tetap fokus kepada Tuhan. Walaupun sedang menghadapi tantangan, ketakutan itu. Dan yang saya ingin percepat, ayat yang ke-22 tadi katakan, di dalam keadaan ketakutan seperti itu, Yosafat memimpin umatnya untuk tetap bersyukur dan menaikkan pujian kepada Tuhan. Ada tetap ucapan syukur, ada pujian dinaikkan kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat, ketika langkah-langkah ini dilakukan oleh Yosafat, dia mencari Tuhan, dia mengajak untuk tetap berharap kepada Tuhan, dia tetap percaya penuh kepada Tuhan. Pandangan hati dan matanya tetap tertuju kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan hati yang tetap melimpah dengan syukur. Ada pujian yang selalu tetap dinaikkan kepada Tuhan. Akhir dari kisah ini kita mendengar musuh dikalahkan. Yosafat dan bangsa Yehuda diberikan kemenangan oleh Tuhan. Hari-hari yang sedang kita lalui, sedang kita jalani, seringkali kita mengalami itu, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam kita menghadapi hari depan. Hari ini
kita mau belajar dari Yosafat. Tidak mencari kepada yang lain. Keputusan yang diambil oleh Yosafat adalah untuk mencari Tuhan. Itu langkah utama yang perlu kita lakukan. Karena kita sudah setia kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Berkeputusan untuk mempercayakan hidup dengan langkah yang benar yang kita lakukan, mencari Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan tetap fokus kepada Tuhan. Itulah contoh, itulah langkah bagaimana supaya kita bisa tetap mengalahkan, menghadapi, bahkan mengalahkan ketakutan-ketakutan kita. Hidup tetap harus berjalan. Semua tergantung kepada keputusan kita. Apakah kita mau percaya kepada Tuhan seperti Yosafat, atau kita ragu dan bimbang? Hari ini sekitar 20 orang akan mengambil keputusan untuk menjadi pengikut Kristus. Kalau kita yang sudah mengikut Kristus, yang sudah berkeputusan, kita pernah berjanji, mengikut Kristus itulah keputusanku. Harusnya itu menjadi bagian ketika kita menghadapi keadaan seperti ini. Aku sudah berkeputusan untuk mencari, untuk percaya kepada Kristus. Aku tidak bimbang. Harusnya itu yang terjadi dalam hidup kita ketika kita menghadapi keadaan seperti sekarang ini. Dengan kecemasan, dengan kekhawatiran, dengan ketakutan yang seringkali melanda kita. Mengikut Kristus adalah keputusanku. Dan ketika aku menghadapi, firman Tuhan katakan melalui contoh melalui Yosafat ini, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tetap percaya kepada Tuhan, walaupun mungkin jawabannya belum. Tapi keputusan yang kita ambil akan menentukan bagaimana kita akan berhasil atau tidak. Kita tetap beriman kepada Tuhan atau tidak. Kita tetap menjadi anaknya atau tidak. Ada 5 langkah Yosafat yang kita pelajari hari ini. Mencari Tuhan, keputusan yang diambil oleh Yosafat. Berharap kepada Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, fokus utama tetap kepada Tuhan, tetap memuji Tuhan. 5 hal yang harus kita belajar dari Yosafat. Sementara kita melakukan bagian kita mempersiapkan diri, kita menyiapkan diri kita untuk kita berani menghadapi. Kita harus berani menghadapi apa yang ada di depan kita, yang menghadang kita, bersama dengan Tuhan, dengan tetap percaya kepada Tuhan. Seringkali kita memang mengalami berbagai ketakutan, baik yang kita dengar, yang kita lihat, yang terjadi di sekitar lingkungan kita, mengkhawatirkan kita, menakutkan kita. Tapi hari ini Alkitab menuntut kita supaya kita berkemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa mengatasi di tengah ketakutan, kekhawatiran itu dengan cara keputusan kita yang paling utama. Apakah kita akan mencari Tuhan atau tidak? Belajar dari Yosafat, mencari Tuhan untuk menghadapi ketakutan adalah yang paling utama dalam hidup kita. Mengutamakan Tuhan, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, fokus terus hanya kepada Tuhan, sementara kita tetap melakukan bagian kita untuk kita juga terus memuji Tuhan. Kiranya kita tahu apa langkah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan menghadapi hari-hari ke depan yang penuh dengan ketidakpastian. Mengutamakan Tuhan lebih dari segalanya, mencari Tuhan adalah bagian yang paling utama. Percaya, berharap, fokus kepada Tuhan, dan tetap memuji Tuhan. Saya senang sekali mendengar ada satu keluarga, ada seorang ibu yang berkeputusan tiap hari menyanyikan pujian, nyanyi buat Tuhan. Minimal 50 lagu dinyanyikan dalam sehari. Ada selalu pujian yang dinaikkan kepada Tuhan. Kemarin hari Minggu kita belajar untuk kita dekat, karib dan akrab dengan Tuhan. Salah satunya dengan cara itu, merenungkan firman Tuhan, mengucapkan kata-kata yang berkat yang kita nikmati, juga memuji Tuhan.
Sehingga kita dalam detik-detik kita merasakan kedekatan, kelekatan kita, keakraban, kekariban kita. Dia adalah sahabat kita. Sementara kemarin kita jual belajar, Allah menganggap kita bukan lagi hamba, tapi kita adalah sahabatnya. Hari ini menjadi penanda bagi kita semuanya untuk kita belajar dari Yosafat. Kiranya Tuhan menolong kita berkeputusan di dalam segala keadaan ketika kita menghadapi ketakutan. Yang utama adalah mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, dan tetap ada pujian kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Di sini kami atas nama Satgas Penanganan COVID-19 GBD Ngunut menyampaikan tata tertib yang harus kita patuhi ketika ibadah di gereja. Karena dengan mematuhi protokol kesehatan dan mematuhi tata tertib, kita sudah membantu pemerintah untuk ikut andil dalam mengendalikan penyebaran COVID-19. Tujuannya supaya ibadah kita lancar, tapi kita semua juga tetap sehat. Inilah tata tertib yang harus kita patuhi. Yang pertama, wajib memakai masker saat memasuki area gereja. Diwajibkan mulai dipakai saat berangkat dari rumah. 2, menjaga jarak mulai dari tempat parkir hingga pintu masuk halaman gereja. 3, wajib mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir di tempat cuci tangan. 4, wajib tes suhu badan. 5, tidak diperkenankan berjabat tangan. 6, mengikuti instruksi petugas saat menuju tempat duduk di dalam gereja. 7, tidak diperkenankan pindah tempat duduk maupun bergeser dari tempat yang sudah ditentukan. 8, mengikuti ibadah tetap dengan memakai masker. 9, saat selesai ibadah, mengikuti instruksi petugas untuk antrian pulang. 10, bagi lansia dan anak-anak untuk sementara tetap mengikuti ibadah online di rumah. Nah, apabila nanti kita sudah ibadah di gereja, maka ibadah akan dilakukan dengan penjadwalan per rayon. Ini sebabnya mohon untuk kerjasama dan kepatuhannya untuk kita semuanya. Terima kasih Satgas GBDI Ngunut, Yohanes Sulistiono, salam sehat. Terima kasih. Selamat pagi. Demikian pengumuman yang sudah disampaikan terkait COVID-19, tata tertib buat kita semuanya supaya kita boleh terjaga
dari pandemi ini kita boleh sehat, selalu sehat di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kita diberkati oleh firman Tuhan semuanya. Haleluya. Untuk pujian terakhir, baiklah kita naikkan satu pujian, betapa besar kasih-Mu Allah. Kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk doa penutup, saya persilahkan hambanya menutup di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat-jemaat yang sedang berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Setelah berapa lama mereka mengikuti pelajaran, mereka memutuskan untuk meresponi panggilan-Mu untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Percaya kepadamu Tuhan. Itu sebabnya kami mau melihat Engkau yang bertahta dalam kehidupan, memeteraikan mereka dengan Roh Kudus-Mu, supaya keputusan mereka adalah keputusan yang berharga, yang sangat bersejarah dalam hidup mereka. Mereka tidak akan ingkar sampai selama-lamanya. Tapi hari ini kami menuai bekal untuk kami mengutamakan Engkau mencari Tuhan menjadi keputusan kami. Berkati mereka, lindungi, jagai anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Dijauhkan dari COVID-19 ini Tuhan. Dijauhkan dari segala penyakit-penyakit Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang sakit Engkau jamah, Engkau pulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak doa yang kami naikkan kepada Tuhan, dengar dan jawab doa kami Tuhan. Biarlah kehendak-Mu sama seperti yang kami rindukan, untuk Engkau menjamah, menyembuhkan, memulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, keberkatan ini menjadi bagian yang kami mau nikmati. Biarlah kalau kami sebentar pulang dari tempat kami masing-masing, kami boleh menikmati Tuhan, karena Engkau yang menjaga, melindungi kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar, kalau kita pulang dari tempat ini, terimalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Putra Tunggal Allah itu, penyertaan dan kekuatan bahkan penghiburan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semuanya hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat ini dengan mengamininya, mengimaninya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.